Sekali, selamat pagi. Selamat pagi dan tentunya semangat pagi untuk kita semua. Iya, semangat dong, Put. Harus ya. Pemirsa, apa kabarnya? Semoga tetap sehat walaupun ya beberapa hari ini cuacanya kurang baik loh. Iya, rada mendung ya, Put ya. Kadang mendung. Juga nggak ada Iya, matahari. kadang hujan, Iya. kadang mendung. Kalau malam kadang rindu. Aduh, ya rinduin siapa sih, ampun. Putri? Senang sekali rasanya kita berdua. Saya Putri Rahmadani Zain. Dan saya Udrandar Yolinka yang bakal nemenin kalian sampai ke jam 11:30 siang nanti. Yes, tentunya dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Putri, di hari ini, di Senin ini kita awali dengan berita duka ya, Put ya. Iya, tapi sebenarnya kita mau panggil Noe dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Iya, Abang. Sini Abang dong, di tengah dong, tengah dong. Apit dulu bidadari. Mau juga? Sini juga dua-duanya. Bisa nggak? Dua bidadari katanya. Jadi apa? Tiga. Oh iya, Oh, tiga. bidadari. Oh ya, maaf. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Pagi untuk kita semua. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah mandi tadi? Put, nggak Belum. kelihatan subur begini. Iya. Belum mandi. Ini kabar dukanya, Putri. Oh, bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya ampun. Gak ada saya briefing itu. Iya. Ada lain memang yang satu ini ya. Iya. Ya, Nah, tapi jadi pemirsa ya, diawali pagi hari ini di hari Senin tentunya kita dapat kabar duka ya. Jadi kita dari keluarga besar TVRI Sumatera Utara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ayahanda dari sahabat kita penyiar TVRI Sumatera Budi Utara SR. Muhammad Budi SR. Jadi ayahanda berpulang ya, kita dapat kabar duka itu tadi malam, tepatnya di pukul 9 malam ya. Dan kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan dan juga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Dan mungkin sejenak ya pemirsa, kita mengadahkan tangan untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Budi tetap Iya. tabah ya, tetap sehat, kuat, tetap semangat ya, tetap Iya, ceria karena seperti kita tahu biasanya. Budi ini kuat. Iya, Pasti. pasti. Ya. Dan yang pasti juga biasanya setiap hari itu Budi selalu bilang bahwa aku lagi nonton nih pagi ini. Iya, gitu benar. kan. Nah. Biasa kita selalu dapat salam juga Iya, dari dari ayahanda ayahnya Budi Budi. ya. Karena kita juga sering bilang kalau ayah Budi ini salah satu penonton setia ya? setia TVRI Sumatera Utara. Dan kita juga dari keluarga besar TVRI Sumatera Utara turut berbelasungkawa sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kakak-kakak dari Budi, teman-teman dan juga saudara tercinta dari saudara kita yaitu Muhammad Budi SR. Nah, pokoknya ya namanya juga ajal ya, Iya. kita nggak ada yang tahu. Iya, dan kita juga pasti semuanya bakal menyusul ya. Iya, benar sekali. Sekarang nyusul kemana? Iya. Dia tadi itu pertanyaan dari dia sih sebenarnya. Ya kan? Ya udahlah. Saya Pagi kok udah Iya. dark ya. Iya. Tolong. Oke pemirsa ya, Oke, tetap iya. harus tetap semangat lah pagi ini. Semangat, Belasungkawanya udah, Iya. sekarang Iya. kita mau cerah-cerah. Iya, karena cerah-cerah lagi. Hari ini Noe sama kayak kemarin. Wow. Kenapa? Ciwe-ciwe loh Noe, nggak cuma kami berdua. Kayaknya Saya kalau pagi udah kamu enak banget masalah Noe. Iya Ini, Noe. iya. Pokoknya Noe setiap ada Audra pasti bagian ciwe-ciwe. Seger Noe pokoknya. Memang enak tuh kalau misalnya datang narasumber itu yang ciwi-ciwi gitu Iya, ya. dong. semangat ya. Walaupun dia lihat hostnya saya. Ya kurang gitu lah. Tapi kita gak lupa juga untuk ngucapin selamat ulang tahun untuk Oh Kota iya, Medan, Kota Medan. yang ke-434. Wah, luar biasa Selamat loh. Dirgahayu, semoga makin jaya lagi. Jaya, seumuran kamu gak sih 430? Kakekku pun gak setua itu. Tapi kenapa? Lebih tua lagi. Lebih tua dia. 45. Iya. Tapi apa sih harapan kamu untuk Kota Medan nih? Wah, harapan saya untuk Kota Medan yang pastinya karena KTP Berwibawa, saya Pak, Deli berwibawa. Serdang ya. Perwakilan lah dari masyarakat dari Serdang. Perwakilan. Ya, pasti, Kota Medan semakin apa ya, semakin keren. Ya, amin. Masyarakat Kota Medannya kreatif. Amin. Yang pastinya itu jangan terlalu barbar. Itu paling penting. Iya, itu paling Kayak siapa pun? Ya, banyak. Siapa kayak dia ya? Dia nih, dia. Enggak, saya Deli Anak Serdang. kabupaten. Oh iya benar-benar. Nah, jadi kita juga dari keluarga besar dari TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Medan ke-434. Semoga makin jaya ya ke depannya. Pokoknya pembangunan dan infrastruktur di Kota Medan ini makin
Pokoknya makin oke, kece lagi berkembang. Makin kece ya. Oke, benar sekali. Nah, kalau ngomongin ya perkembangan yang ada di Kota Medan, itu tak luput dari SDM-nya. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Yang kayak gini-gini memang Kirain gak cocok saya di Kota SDM Medan. tuh yang Cabut. bahasanya SDM, sumber daya manusia. Iya, manusia. Kayaknya SDM gini di Kota Medan gak penting. Cabut aja. Oke. Jangan dong ngayang, sini dong ngayang. Oh ya. Oh, masih ada loh yang narik ternyata. Nah, jadi pemirsa ya sesuai dengan ulang tahunnya Kota Medan ya. Jadi memang setiap kota itu pasti punya pemerataan ya terkait dengan kesehatan juga pembangunan. Nah, di segmen kali ini ya tema kita adalah kreativitas tanpa batas menuju generasi emas. Ini generasi-generasi yang akan ngebangun Kota Medan khususnya Sumatera Utara nih pasti. Wah, kayak kita ini ya. Noeh kebayang nggak udah dibahas tuh generasi emas, berarti Yes. masih muda, Noeh masih seger. Iya, ini masih seger ini. Wah. Ciwai masih seger lagi, Ini ibaratnya Noeh. kalau durian tuh masih jatuh dari pohon. Baru aja berapa menit aja ya? jatuh. Baru mengkal. Iya, Ini baru istri Noe mana? Nonton gak hari ini? Udah biarin aja, jangan takut sama istri. Jangan takut ya, bener Oh ya. iya, jangan takut ya, Gak bener ya. takut. Iya dong. Kita ingat itu ya, Noeh. Oke lah langsung saja ya, karena kita mau menghadirkan generasi emas. Kalau kita masih generasi perak mungkin ya, Iya. akan menuju ke generasi emas. Ya, kita akan panggil India peraih bronze medal pada National Education Competition yaitu Putri Wahyu Lestari Berusembiri. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, Putri. Sini mari ke tengah. Sini mari kita, nggak usah takut Boleh. nggak gigit ya. Cuman agak sedikit rabies ya. Iya. Samaan Putri ya, Put ya. Kenapa Iya, yang ini sama lebih Putri. berprestasi, Put? Iya. Yang Nah, memang di dunia ini banyak yang namanya Putri. Iya. Ya, lagu juga ada yang judulnya Putri, tapi yang Tapi hanya berprestasi berbeda cuman sendiri ini. ya, iya. Tapi yang nggak berprestasi cuma Putri yang ini gitu. Saya angkat tangan gak kuat, gak kuat ya. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, cantik Seger kan? banget kan, Noeh. Beda senyum Noe sama kita dengan datangnya Putri yang ini ya. Ini agak Ini masih, iya aduh gitu ya. pokoknya tuh masih segar gitu. Ini kucus lah kok kak. Baiklah kita duduk dulu, silakan Iya, kembali saya ke duduk di mana nih? silakan kembali ke habitatnya Oh, iya, Noe. habitatnya. Iya. Putri. Silakan duduk. Put ramah banget loh dia. Putri. Putra. Silakan. Aduh, gimana hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Nah, kita nih akan ngobrol panjang ya. Panggilannya Putri berarti? Iya kak. Ini Putri ketemu Putri nih. Aku dia dua Putri berarti Iya, hari Putri. ini ya. Kita putri-putri ya. Putri-putrian, Putri Wahyu Lestari. Nah, sebelum kita ngobrol, Putri ya, karena kita ngobrolnya akan panjang ya pemirsa dan juga akan asik dan tentunya akan menginspirasi nih pemirsa yang ada di rumah. Minum kopi, Putri? Boleh? Boleh. Jadi ada salah satu barista terkenal ya di TVRI Sumatera Utara. Jadi barista kita ini luar biasa sekali untuk buat kopinya enak. Mau rasain ya? Harus. Jadi semua narasumber yang hadir di Kopi Pagi tuh harus nyobain kopinya. Ini cuma ada di sini loh Putri. Gak ada di Putri mana-mana. bisa cari di mana-mana. Kopinya, baristanya juga. Limited pa- edition. kita panggil dulu barista ganteng kita Bang Cakil. Bang Cakil. Ya, Iya. Seger kan Bang? ya Kak Put, tengok lorong. Ya minta dilihat deh Putri. Ya, ini cantik ya Bang Noe ya. Dia Bang minta Noe dilihat cantik. loh Bang Noe. Minta di lihat aja dulu Kak. Nanti Kakak nggak dapet kopi yang enak. Silakan Bang Cakil. Kak Putri, ngopi? Boleh. Mau kopi apa Kak? Americano boleh. Oh, americano, oke. Kakak? Biasa Bang. Biasa. Aku biasa ya Bang, yang manis ya Oke. hari ini. Oke ya, ditunggu ya. Oke, ditunggu Bang Cakil, terima kasih. Nah, pemirsa ya sambil menunggu kopi ya. Jadi kita sudah kehadiran narasumber luar biasa kita yaitu Putri Wahyu Lestari Berusembiri. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger sekali, Ini sehat enak sekali. banget ya pagi-pagi mengawali hari, mengawali minggu dan di bulan yang baru juga. Narasumbernya Bener. begini Put. Bener, Aduh. pas di awal bulan ya Iya, ternyata. pas banget di tanggal 1 Juli. Noe udah Noe nggak usah dilihat ke sini. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata Noe. Jadi pemirsa ya, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang mendapatkan bronze medal pada National Education Competition ya. Ini baru aja di bulan Mei. Iya kak, bulan Mei bertepatan itu di tanggal 14 dan 15 Mei. 14 dan 15 Mei. Iya. Tapi sebelumnya keseharian kamu nih apa kegiatannya? Sebelum kita ngomongin ya tentang event nasional ini. Oke.
Perkenalkan, saya Putri Welestari. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya berasal dari prodi peternakan. Oke, jadi kegiatan kamu apa? Kalau untuk kegiatan selama ini ya saya masih sebagai mahasiswa ya kayak kuliah biasa, aktif organisasi, dan ya mungkin itulah ngikutin lomba-lomba gitu Kak. Oke, nah kalau buat aktivitasnya Putri sendiri tadi kan kuliah biasa tuh ngapain aja sih itu aktivitas sebagai mahasiswinya? Oke, kalau karena saya itu jurusan peternakan ya mungkin kita bahas-bahas tentang ternak ya di sini. Jadi kayak kita praktek-praktek ke peternakan mungkin seperti itu, dan kita juga praktek ke lab. Kita menguji gimana sih misalnya kita mau buat produk tentang peternakan. Kita bisa menguji ke lab bahwasanya apakah produk peternakan ini dapat dipasokkan atau dapat apakan ke masyarakat gitu, kayak misalnya kita buat produk dari peternakan ini, apa yang mau kita buat ke produk dari peternakan ini gitu kayak. Oke, bisa kasih contoh nggak salah satunya produk apa sih itu yang dikelola di peternakan itu Putri? Oke, bertepatan dengan yang kakak bilang itu, sebelum yang bulan Mei itu kan kita ikut lomba National Education itu, kita lomba tentang business plan. Dan di business plan itu kami ngangkat produk itu sebuah nugget ayam. Oke. Nah, tapi ada satu plusnya dari nugget kami itu, yaitu nugget kami ini nugget sehat. Nah, tidak seperti nugget-nugget yang berada di pasaran. Nah, Jadi ngebuat nugget ya, tapi Iya. sebelumnya kegiatan kamu nih, misal kegiatan sehari-hari kan kuliah, terus ikut organisasi nggak? Aktif di organisasi? iya, nggak? aktif di organisasi. Kebetulan saya Kepala Minat Bakat dan Prestasi di Universitas Pembangunan Pancabudi, terutama tuh di organisasi Permadiksi, yaitu Persatuan Mahasiswa Bidik Misi. Oke, dan kegiatan sehari-harinya itu sebagai pekerja atau gimana? Oh, sebelumnya itu saya gap year, Kak. Jadi saya gap year 2 tahun, dan di gap year itu saya kebetulan kerja sebagai paramedis di dokter hewan. Jadi di paramedis itu saya lebih mendalami tentang dunia peternakan. Sebelumnya memang saya udah fokus di sekolah peternakan, jadi kayak pengen linear aja gitu. Jadi kayak kita udah belajar peternakan, kita masih tahu dasar-dasarnya aja nih di sekolah. Tapi kalau kita belajar di dunia kerja, kita langsung implementasi kepada masyarakat sehingga kita tahu gimana sih dunia peternakan itu gitu. Oh gitu. Oke, menarik nih Put, gap year. Kopi pagi. Kopi pagi. Pagi. Biar Bang semangat. Cakil kelamaan, udah sampai Tapi batuk-batuk loh Putri tadi. Tunggu. Iya. Tapi itu ngebuat kita kaget beneran. Enggak kan, kalau kerja tuh kan harus kayak gitu loh dia Putri. Nanti kalau misalnya selamat pagi, Yang biasa, pagi, Kak, ya. pagi gitu loh. Oke, bisa. Walaupun itu udah malam. Kan Bang Cakil, Iya, kaget juga ya. Manis sekali Bang Cakilin ya. manis lah. Semanis apa? Batu. Oke. Udah salting loh dia Putri. Oke, terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Bang. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Wah, ini Udah mulai dia tergiur nggak, kopinya. Kak Putri? Harum kan? Iya. Kita minum dulu boleh ya? Boleh. Iya, silakan. Silakan dinikmati. Jadi memang ini kopi terenak loh di TVRI Sumatera Iya, aku Utara. belum pernah nemu loh Bener Put, ya. kopi yang lain selain kopinya Bang Cakil. Bener, jadi untuk pemirsa nih yang ada di rumah jangan lupa untuk suguhi juga ya sarapannya, snacknya sambil nikmati kita pagi hari ini. Enak ya, Gimana segar. Kak Putri? Manisnya udah pas, Udah Kak, udah. semanis Bang Cakil nggak? Malu-malu. Iya, agak salting dia. Oke, kita udah nikmati kopi ya, kita Yes. kembali lagi. Tadi sempat dengar kalau Putri ini gap year. Iya, benar gap year. Gap year-nya itu karena apa? Ya kebetulan saya dari masyarakat ekonomi ke bawah, sehingga kayak kita sama-sama ketahui bahwasanya uang kuliah itu mahal. Jadi saya berpikir saya tuh nggak bisa nyusahin orang tua, saya harus cari uang sendiri supaya saya bisa kuliah. Jadi saya memilih untuk bekerja, dan pada saat itu kebetulan ada rekomendasi dari dokter hewan tempat PKL saya waktu SMA. Nah, jadi saya masuk ke
klinik itu gitu. Klinik hewan. Iya. Sebelumnya waktu SMA jurusan apa gitu? Jurusan peternakan memang Kak. Kamu memang jurusan peternakan. SMK ya berarti Iya, ya? SMK. Kamu kenapa sih seantusias itu untuk masuk di jurusan peternakan? Karena kan kita tahu ya pemirsa, kalau misalnya perempuan apalagi kayak kita ciwai-ciwai gitu ya kan. Kayaknya kalau peternakan itu biasanya dengan yang namanya laki-laki. Karena di lapangan ya, Iya. jorok-jorokan gitu ya. Bener. Kamu kenapa sih pengen Animal lovers gitu? ini kayaknya. Sebenarnya sih enggak ya Kak. Awalnya tuh saya pengen masuk SMA negeri gitu kayak saya nanti kalau udah SMA negeri mau kuliah, mau langsung kayak yang ya gitulah. Ya, pada umumnya iya, gitu ya. Tapi ada satu yang menurut saya sih itu kayak mungkin ada rezekinya di situ gitu ya. Terus saya dimasukin sama ayah saya ke sekolah peternakan tanpa sepengetahuan saya sih sebenarnya itu. Oh, SMK itu tanpa sepengetahuan. Iya. Jadi Kok tiba-tiba- bisa tanpa sepengetahuan kamu? Gimana ceritanya nih? Karena bapak itu kan di keliling rumah saya itu banyak peternakan. Nah, kemudian kebetulan sekolah itu dekat dengan rumah saya juga. Jadi ada rekomendasi dari kawan-kawan yang di dekat rumah, anakmu sekolahin di situ aja gitu. Jadi dia ambil formulir dari sekolah itu, dia tulis sendiri, diantar sendiri ke sekolahnya. Jadi saya udah ada formulir itu baru saya disuruh masuk ke sekolahnya gitu. Kenapa kamu menerima? Berarti kamu mau mencoba dong gitu? Ya saya pikir ya udahlah coba aja. Berarti gitu. dari pihak Putria sendiri juga nggak ada penolakan ya? Ya awalnya Maksudnya ya udah oke aja Aman gitu gitu, kan. iya. Karena mungkin karena sesuatu itu kan belum dicoba ya. Jadi nggak tahu gimana. Nah, pada akhirnya ngambil jurusan peternakan nih setelah kuliah gimana? Waktu kuliah? Oh, waktu kuliah sih terasa sih Kak, karena kan kalau kuliah kan cakupannya lebih luas gitu ya kan. Jadi kita lebih mengetahui gimana sih dunia peternakan sebenarnya gitu. Dan gitu kan kerjasama juga banyak gitu, dinas, kemudian kayak peternakan kampung yang lain. Kalau di sekolah kan mungkin hanya di situ-situ aja di sekitar sekolah gitu. Oke. Kalau boleh tahu kamu di jurusan peternakan di universitas mana nih? Di Universitas Pembangunan Pancabudi. Oh, Pancabudi. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Mahasiswanya pasti cantik-cantik Ini salah ya satunya kan, Putri. berprestasi Bangga gitu. ya sebagai sesama nama Putri ya. Benar. Jadi akhirnya ngambil jurusan peternakan pasti kan di Kota Medan sendiri jarang ya jurusan peternakan. Iya, jarang. Kenapa sih. akhirnya memilih Pancabudi? Karena gini, saya mikir kalau saya sebenarnya kebetulan karena dapat beasiswa itu tadi Kak. Oh, kamu kamu peraih beasiswa juga. Iya, benar. Beasiswanya dapatnya di situ dan kayaknya memang udah rezekinya di situ jadi difokuskan untuk ke situ gitu. Oke. Ini sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4. Semester 4 Putri berarti kalau dihitung-hitung itu sekitar 2000. 22 masuk. Oke, berarti kelahiran 2002. 2002 masih muda sekali loh. Seger ya kan Noe? Udah Noe? Seger kan? Berarti. Noe udah sebaya ya. Kota Medan tapi sebaya Enggak, siapa? kita sebaya. Kami 2023 Ah lahirnya. iya. Ya, 2003. tapi baru lahir 1 tahun masih. Enggak, maksudnya 2003. 2003. Agus. Dia seneng kali. Iya, dia seneng kalau Nggak kawannya apa-apa, salah. iya. Tapi agak lebih inilah, ini Noe, senior kita. Lebih kalem. 2023 jam segini tuh masih antri vaksin loh Noe. Masih harus suntik loh. Oke, nah berarti kamu peraih beasiswa juga, terus kamu sempat gap year. Iya. Nah ceritain waktu gap year itu kan kamu di klinik nih. Kamu ngapain aja sih di klinik itu? kalau di Kamu klinik kebetulan suka sama hewan? Awalnya sih enggak Kak, kan kalau di klinik tuh kita fokusnya ke hewan-hewan kecil kayak kucing, anjing, burung, kadang ada juga sekali-sekali ular, kadang pernah ada juga. Oh, ular juga? Ada, kadang ular ada juga. Heeh. Jadi kalau di klinik hewan tuh seru, misalnya kalau ada pasien, kan ada ya tipe manusia yang kayak panikan gitu, kita kayak mempelajari memang ini nih dunia yang memang harus kita geluti di dunia peternakan nih, kayak kita belajar menenangkan si pasien ini bahwasanya oke Bu, ini bisa diituin sama dokter, Ibu tenang aja Berarti dulu. nggak ya. hanya hewan Iya, Ditenangin ya. Iya. Tapi cuma Iya, benar. bener-bener. Tapi kalau megang hewan-hewan gitu harus, maksudnya nggak takut. Gimana cara biarnya bisa Karena berani? kan ada tekniknya gitu ya. Ada Iya, tekniknya, ada tekniknya. Kita gitu. belajar tekniknya juga. Nggak ngasal kayak sembarangan. kucing, nggak cuman ngasal angkat Iya, gitu doang, kan ada triknya juga ya gitu ya. Karena sampai ular loh. Ular Iya. pernah juga. Iya, kita harus didampingi dengan pemilik. Gimana pun kita harus tetap didampingi dengan pemilik. Ular ngapain ya, Put, ya? Dia kayak cepet. Sakit apa emangnya dia ularnya? kayak ada luka, dia kayak ganti kulit tapi nggak ganti kulit normal gitu. Oh gitu.
baiklah. Ternyata memang pengalaman kamu sangat menginspirasi ya, pemirsa yang ada di rumah, pernah dapat beasiswa juga, terus gap year juga, ya kan. Nah, gimana nih awalnya ikut event competition yang nasional ini, event nasional ini? Oke, Berawal dari mana? Sebelum ya awalnya kayak coba-coba kan, bosen nih di kampus kayak belajar, organisasi gitu, bosen kan. Gimana saya ajak teman saya, gimana kalau kita lomba? Kita tes kemampuan kita sampai mana, kita keluarin produk ini, gimana produk ini kita di luar sana gitu. Ibarat kan nggak di kota Medan aja kita berkembang, tapi kita juga bisa mengelilingi dunia gitu dengan lomba ini gitu. Jadi ya itu saya berpikir ke situ dan alhamdulillah kita lolos paper dan kemudian kita ajukan ke kampus, alhamdulillah kampus ACC dan kita berangkat ke Jakarta. Oke, jadi berarti lombanya sebelumnya- produk nugget tadi nih ya? Tapi sebelumnya kasih paper dulu, essay gitu ya? Iya, kasih essay dulu, paper dulu. Oke, baru tergantung di approve apa enggak dari panitianya. Iya. Untuk pengiriman paper itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kalian, kalian layak nih untuk ke babak selanjutnya? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu dari tahun. Jadi paper itu memang sudah dirancang dong? Iya, itu memang kita udah rancang. Untuk perancangannya itu membutuhkan waktu berapa lama? Itu lama sih Kak, karena kan kita buat produk juga. Gimana kita bisa nulis paper kalau kita nggak tahu apa kelebihan dari produk kita. Jadi untuk pembuatan paper dan produk itu mungkin kita siapin 1 bulan. Karena kita nggak hanya cuman narasi ataupun beropini, tapi kita juga melibatkan hasil lab. Sehingga masyarakat tuh mempercayai bahwasanya memang benar nugget inilah ya nugget kami ini nugget sehat gitu. Oke, nah Putri yang sana ya. Putri yang mana? Yang ini. Yang ini, Makanya kenapa? langsung ditunjuk. Nah tadi kan dibahas soal eventnya. Soal organisasinya dong, coba dibahas sedikit. Karena kan tadi awal mula ingin ikut lomba event tadi, karena kayaknya gabut nih, udah bosen kan, Oke, udah ikut organisasi, benar-benar. kuliahnya juga lancar-lancar aja. Nah Oke, organisasinya itu Tapi tahan apa dulu, yang diikuti? tahan dulu ya. Kita mau break ya, karena masih panjang lagi nih pemirsa pembahasan kita yang sangat menarik untuk hari ini ya. Nanti kita akan menjawab lagi pertanyaan dari Audra. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Dan ini dia Noe and Friends. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Masih bersama dengan Putri Wahyu Lestari. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan ya. Kita bisa disaksikan melalui live streaming dari YouTube di TVRI Sumatera Utara. Jadi mungkin buat pemirsa atau teman-teman semuanya ya, yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar kita. Nanti kita akan bacain dan langsung kita tanya kepada narasumbernya ya. Nah, kita kembali lagi tadi. Gimana Audra pertanyaannya, silakan. Nah tadi bertanya seputar organisasi Put, karena kan tadi dari Putri Wahyu Lestari sendiri bilang bahwasannya ikut lomba, ikut event ini karena kayaknya udah nggak tahu lagi mau ngapain, kuliahnya udah lancar-lancar aja, terus udah juga ikut organisasi, nah terus jadinya gabut kan ya, tapi gabutnya positif loh tetap Put. Nah organisasinya itu tentang apa sih? Apa yang diikutin di organisasi itu sama Putri? Oh, kalau organisasinya itu banyak ya Kak. Pertama itu karena kita dari Persatuan Mahasiswa Bidik Misi, saya masuk di situ sebagai kepala bidang departemen dan prestasi. Terus saya juga kebetulan staf dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian saya juga di keanggotaan di UPM PKRKM itu dia kayak wadah tempat mahasiswa-mahasiswa berprestasi mengaspirasikan karya-karyanya di situ. Jadi kita di situ dibimbing gimana sih caranya agar bisa membuat esai atau bisnis plan ataupun lomba-lomba yang lain gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan kamu ya yang kamu ikuti, dan kamu juga aktif di organisasi gitu ya. Oke, kita tadi udah ngebahas profilnya ya, kita juga tadi udah ngebahas pengalaman dari Putri kalau sempat gap year karena ternyata ada beberapa pekerjaan. Nah sekarang yang paling kita pengen tahu nih, gimana event nasional itu digelar waktu itu kapan, dan eventnya itu skala nasionalnya itu tentang apa gitu? Kalian bergelut di bidang yang mana? Oke, untuk event nasionalnya sendiri itu diadakan di Jakarta, bertepatan di Universitas Syarif Hidayatullah di Jakarta. Terus itu eventnya berskala nasional, itu diikutin oleh berbagai dari mahasiswa
dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada sih Kak. Soalnya ada yang dari Aceh, ada yang dari Padang, bahkan ada yang dari Bali, dari Makassar juga ada. Gitu. Oke, itu di tanggal berapa perhelatannya waktu itu? Itu di tanggal 14 dan 15. Jadi dia kayak tanggal 14-nya itu kita lomba dan tanggal 15-nya itu kita field trip. Kita diajak keliling-keliling Jakarta. Di gitu. bulan? Di bulan Mei. Baru saja ternyata pemirsa. Nah, sepertinya pemirsa nih penasaran ya. Seperti apa kegiatan yang dilalui event nasional di Jakarta ini. Dan berikut kita simak cuplikannya. Ini dia. Oke, ini waktu kapan nih? Nah itu waktu lagi registrasi peserta tuh Kak. Udah sampai di Jakarta? Iya, waktu udah itu? sampai di hotel. Ini semua finalisnya? Iya, itu semua finalis tuh lagi registrasi untuk ke kamar hotel. Nah, di sini eventnya Kak, ini di tanggal 14-nya kita di ruangan di auditorium untuk pembukaan acara. Itu seluruh peserta yang ikut lomba. Ini seluruh peserta ikut lomba. Iya. Ini waktu kapan? Nah, ini waktu malamnya pas malam penganugerahan. Oh, ini sudah udah diumumkan kalau Iya. kalian tuh pemenang. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini slide presentasinya. Nah, ini itu. Ini teman-temannya? Iya. Ada urutan juara-juaranya juga nggak sih? Ada ya? urutan jalan-jalan. Oke. Nah, ini kita lagi di Dufan, lagi field trip. Oh, field tripnya dia jalan-jalan ya, Iya. wisata ya, bener-bener. Iya. Ini semua mahasiswa? Iya, seluruh pesertanya. Berapa lamanya tadi ikut? 2 hari Kak. 2 hari. Oke, berarti di karantina ya? Iya. Iya. Tepuk tangan dong, luar biasa sekali, keren sekali. Nah, berarti waktu di sana kamu mempresentasikan juga? Iya Kak, kita mempresentasikan juga. Jadi nggak cuma paper aja, tapi kita juga presentasi di sana. Oke. Tapi tunggu Audra. Bang Cakil nih santai-santai. Katanya udah ada yang reservasi, Bang. Reserve Put. Udah, harus reservasi Audra. Sekarang mau duduk di situ nggak bisa, ya kan Bang? Kasih tahu dulu, Bang. Ya, ini udah di booking kurang lebih 2 hari lalu. Nah, ini baru landing dia. Oke. Paling setengah jam yang lalu. Ini lagi menuju kemari. Landing Putri. Put landing. Landing di mana? Pokoknya dari luar. Di Liserdang. Oh, itu tetangganya Noe lah kalau dari Serdang. Di luar Pulau Sumatera, Kak. Hanya untuk nyobain kopinya Bang Cakil. Sama pingin jumpa Tuh, juga. Putri sebagai narasumber Nggak, itu bangga loh. Kalau itu dusta itu. Dusta itu. Tunggu Bang Cakil. Ini Ciwai juga nih. Cewek-cewek Foto juga? profilnya Ciwai. Aduh, aku tengok katanya. Berarti Abang jumpai di juga aplikasi ya? apa? Kayak warna baju Ciwai. Noah ya? Aplikasi warna baju Noah ya? Dari WA. Oh, WA. Oh iya, WA hijau. Ya betul lah memang. Mana nih Bang, panggil lah dulu Bang, pengunjungnya Masih di sepi jalan kali. dia. Jadi belum landing, tadi udah landing. Iya, masih menuju kemari. Nah, lagi nunggu juga awak nih, Kak. Coba lah, mungkin bidadari Bang. Gini kan dulu. Gini kan dulu. Gini kan dulu. Betul kan? kan? Betul kan? Halo, Kakak. Langsung salaman sama orang tua. Ya Allah mau ngapain hajatan Neng? Langsung salaman. Udah Namanya jago orang juga aku tua. ya. Iya, sungkeman kan. Iya, dihargai lah Noe. Landing dari mana? Dari Tiongkok. Oh, import punya. Baristanya cemberut. Baristanya kayak gini, tamunya juga cemberut ya. Sama lah cem-ceman lah. Iya, cocok Iya. memang. Kak silakan nikmati kopinya. Nah, luar biasa. Biar ada kawan Bang Cakil Iya. biar nggak ngantuk. Soalnya dari tadi udah pengen kali di sini Put. Cuman kan Iya, nggak boleh ya benar. kan? Akhirnya kita kembali lagi nih ke Putri Wahyu, ya kan. Nah, tadi udah cerita eventnya itu nasional gitu. Kalian tuh di bidang apa? Oh, kami di bisnis plan Kak. Bisnis plan itu seperti apa? Bisnis plan itu kayak kita membuat suatu produk, kemudian kita nanti gimana cara kita untuk menjadikan produk kita ini sebagai bisnis untuk kedepannya gitu. Kayak kita kan nugget ini, jadi kita gimana cara pemasarannya, gimana cara kita meyakinkan masyarakat bahwasanya konsumsi ini nugget sehat nih gitu. Oke, ini coba bahas soal produknya deh. Dari awal banget. Aku tuh penasaran Putri. Kenapa, Karena Putri yang di sini, nih narasumber kita yang paling wow banget nih hari ini. Soal dari tadi dia mensounding bahwasannya nuggetnya tuh beda. Iya. Nah, Pembedanya seperti apa? Oke, seperti yang kita ketahui kalau nugget-nugget biasa itu kan kayak nugget ayam biasa gitu aja ya kan. Tapi kalau nugget kita ini, kita ada satu bahan yang jadi kayak, itulah kelebihan dari nugget gini, yaitu tepung daun kelor. Tepung daun kelor. Nah, Kenapa gunain tepung daun kelor? Nggak Karena bisa itu tepung biasa yang lain? buat kue bukan gak sih? Sebenarnya
tepung daun kelor tuh nggak ada ya buat kue. Karena itu kan kayak akan antioksidan yang tinggi, sehingga kita masukkan ke nugget ini. Jadi nugget itu nggak cuman kayak akan protein, tapi ada karbohidratnya juga, ada seratnya juga, sehingga kan yang kita ketahui kalau masyarakat tuh kan nugget itu dikonsumsi sama anak-anak. Oke, berarti ada sayur-sayurnya juga iya, ya? Jadi sesuai dengan tema kan membangun generasi emas. Jadi kita buat nugget ini yang dikonsumsi sama anak-anak kan itu generasi emas. Kita memperbaiki SDM-nya gimana Indonesia ini bisa menciptakan generasi emas. Jadi makanan yang sehat gitu. Dan juga membantu pemerintah ya dalam penurunan angka stunting. Nah, jadi mungkin buat pemirsa nih bingung, kita jadi mahasiswa bisa berkontribusi atau bersumbangsi seperti apa gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Jadi bisa ikut-ikut event-event nasional dan juga menciptakan sesuatu hal yang baru untuk juga membantu program dari pemerintah gitu. Berarti kalian di bidang kesehatan atau makanan? Kesehatan sih jatuhnya. Kesehatan. Gimana tuh? Pasti kan untuk proses menghadirkan atau menghasilkan makanan yang sehat yang bisa dikonsumsi anak-anak itu kan pasti butuh proses. Iya. Oke, awalnya kan kita coba-coba nih Kak, kita kayak ada komposisi-komposisinya dalam pembuatannya kan. Kita juga menguji melakukan uji lab. Jadi kita nggak asal sembarangan. Jadi ada takar-takarannya, ini nih ayamnya segini, tepungnya segini, dan ada bahan yang lain lagi segini gitu. Jadi setelah itu semua rampung, kita masukkan ke lab dan ada beberapa kali uji sih, karena kan kita nggak langsung jadi langsung dah itu gitu ya, seperti kita inginkan. Jadi ada beberapa kali uji, dan yang uji ketiga itu ketiga itu alhamdulillah ujinya udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Oke, nah untuk proses pengujiannya sendiri itu kalian memakan waktu berapa lama Putri? Kalau ke labnya sendiri dia 2 minggu Kak, kita antar hari ini, dia 2 minggu kemudian baru keluar hasil labnya. Itu pada saat masih di Medan ya posisinya? Iya, pada saat masih di Medan. Berarti memang semuanya itu diolahnya dan dikerjakan itu waktu di Medan. Iya. Jadi di sana tinggal event aja, ikut lomba aja. Tapi BTW kamu sendiri aja waktu event itu? Oh, kebetulan saya ada temen. Oh, temennya hadir juga hari ini. Karena dari tadi dia selalu ngomong itu kita, kami Put. Berarti nggak sendiri ya, karena juga kalau sendiri agak ribet ya. Jadi kita akan menghadirkan kembali ya pemirsa ini teman dari Putri ya, yang tentunya juga ikut event nasional ini. Langsung saja kita panggil, ini dia Novi Andriana. Hai, selamat pagi. Sehat ya, cantik sekali, silakan. Sampai terpana loh Putri. Enggak, dia terpananya ngelihat Putri Zen, bener nggak? Jujur aja. Put, aku lihat loh Dia Put, serat begitu matek datang tadi mana. langsung tengok. Kok roknya sama kayak punya aku gitu. Putri jangan ketawa. Ya ampun Noe. Halo. Ya ampun. Kalau Noe ya. Mirip loh, mirip kan? Senyumanku. Aduh, cabi-cabinya tuh gemes deh. Gemes deh. Oke pemirsa, ini dia Novi Andriana. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Jadi kamu juga ikut ya sama-sama Putri waktu itu event di Jakarta. Benar. Gitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol nih pemirsa ya, kamu suka kopi? Suka? Suka ya. Kita panggil lagi barista kita yang paling cakep, Bang Cakil. Masuk Abang. Ini kakak bohong ya. Kenapa bohong? Kan bener. Semua orang bilang cakep sama cewek-cewek. Aku jadi bingung milihnya nanti. Aduh, Bang, masalahnya mereka nggak ada yang mau dijadiin pilihan sih kayaknya. Berarti pengunjung tadi bilang abang cakep juga? Nggak manis. Tadi Oh bilangnya manis. Coba abis ini suruh ke dokter mata ya bang. Lebih bagus memang sok baik bang daripada sok cakep ya bang. Iya, mending sih bang. So, baik aja lah. Silakan Oke, Bang Kak. Cakil. Mau ngopi apa kak? Latte boleh? Oh latte, oke. Oke, ada persediaan kita ada. Ada, stok kita banyak. Udah belanja? Lengkap loh Put. Eh, Kok kamu mungkin nggak lengkap? kita nggak perlu belanja. Jadi? Orang itu langsung ngedrop kemari. Wow. Ya kan? Kala itu payah bilang lah Bang Cakil. Jadi abang nggak usah tanya-tanya aja. Apa yang ready? Orang itu langsung antar. Iya. Langsung ditanyain Bang Cakil stok aman gitu. Iya ya. Tapi ngutang. Enggak lah. Jadi, Noe yang bayar. Itu ke Noe kalau gitu. Oh, ada duitnya? Itu makan yang utang. Oh, pantes lah. Dibayar lah Tadi malam, Noe. Put, udah berapa lama nggak? WhatsApp-nya?
Ada 100. Iya udah nggak bayar utang. Udah lah Bang. Oke lah, ditunggu Kak ya. Oke, Bang Cakil ditunggu. Nah, pemirsa sambil menunggu ya, kembali kita akan bincang-bincang dengan Novi. Novi panggilannya? Iya. Biasanya disapanya Novi. Benar. Iya. Nah, kamu kegiatannya apa nih? Kita throwback dulu ya Kak. Iya. Jadi sebelum aku resmi menjadi mahasiswa nih, kebetulan ngomongin gap year, aku juga mahasiswa gap year nih gitu. Oh, kamu gap year Iya, juga? benar. Juga dengan Gap year-nya Putri ya. kenapa itu? Jadi pertama tuh karena memang terlahir dari keluarga yang ekonominya tidak menengah ke bawah lah gitu ya. Kemudian aku juga lahir dari orang tua yang berpikir bahwasanya ayahku itu sangat menentang perempuan yang memiliki sekolah tinggi. Oh gitu. Iya benar. Ini cukup menarik dan cukup menantang untuk kehidupan saya sendiri sebenarnya. Karena menurut ayah saya, ya ngapain gitu perempuan sekolah tinggi-tinggi, karena nanti ujungnya bakalan di dapur juga gitu. Jadi kayak bakalan sia-sia ilmunya gitu pada saat itu. Siapa sih anak yang nggak sedih ketika orang tuanya mempunyai pikiran seperti itu gitu ya kan. Tapi pada saat itu saya memang aduh kok gini ya, tidak dapat support dari orang tua gitu, padahal anak itu bisa survive karena support dari orang tua sebenarnya gitu. Tapi dengan hal itu tidak membuat saya nyerah untuk tekad saya berkuliah gitu. Saya malah makin semangat lagi untuk menambah value di diri saya dan meyakinkan orang tua saya bahwasanya perempuan ini tuh memang harus ada ilmunya gitu. Mereka itu harus cerdas gitu, karena kan nantinya mereka juga jadi ibu untuk anak-anaknya gitu kan Kak. Jadi selama 2 tahun lebih itu saya sambil bekerja gitu kan Kak, sambil meyakini juga ke ayah saya bahwasanya ayah ini loh anaknya mau kuliah gitu. Sampai akhirnya ada fun fact-nya itu ayah saya itu sholat di masjid. Nah beliau ini ketemu sama bapak tukang beca yang punya 7 orang anak dan mereka itu sarjana semua. Semuanya sarjana? Bener banget. Nah ini yang cerita ibu saya gitu. Tiba-tiba Kak ayah bilang, masih mau kuliah nggak ya anaknya gitu. Oh iya? Iya bener. Gitu. Jadi kayak dan saya sembari ikhtiar juga kan minta ya kalau supaya dikasih petunjuk kayak gimana caranya agar hati ayah saya ini luluh gitu kan. Nah akhirnya ayah saya nanya ke saya, kira-kira masih ada niat nggak untuk kuliah? Dan di situ saya excited kan, kayak wah ayah saya kasih kepercayaan nih ke saya, jadi saya harus gunain sebaik mungkin. Nah akhirnya ada ya gitu. Kemudian tadinya nih saya mau ngambil jurusan psikolog, tapi mengingat ekonomi keluarga saya juga dan saya juga gap year, kesempatan saya untuk menerima bidik misi seperti Putri itu sudah tidak ada gitu, karena dia ada batasan waktunya. Jadi akhirnya saya memutuskan masuk ke Universitas Pembangunan Pancabudi gitu. Nah disitulah saya memulai kegiatan saya. Kenapa Pancabudi? Karena menurut saya itu uang kuliahnya itu cukup affordable gitu untuk mahasiswa yang memang menengah ke bawah gitu. Oke, gitu ya. Jadi memang banyak sekali perjuangan akhirnya ya. Kopi pagi. Kopi pagi. Aduh, aromanya sampai sini loh Bang Cakil. Bang Cakil kalau buat mereka aromanya lebih semerbak ya Put. Kalau kita bilang biasa, aromanya Karena bahan-bahan aja. Karena kopi kami bahannya kadaluarsa apa cemana ini? Makanya beli sama awak lah. Nah tuh kan. Jangan ke yang lain. Oh gitu, iya. Udah, ada lagi Udah. mau pesannya nih Bang Cakil? Enggak, enjoy Kak ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, dia nggak banyak gimmick Put, karena udah ada yang nemenin. Iya, Biasanya jadi kalau nggak ada makanya yang nemenin banyak Diam gimmick aja di ya. sini. Kita cobain lagi yuk, cobain lagi. Kita minum lagi. Enak ya, manis juga. Gimana rasanya. Novi? Mantap? Ya sangat beruntung ya bisa mencicipi kopi yang begini. Sangat beruntung. Oke, nah kita balik lagi. Berarti kamu juga gap year, Putri juga gap year, tapi ternyata gap year-nya kalian ini membuahkan motivasi ya untuk diri kalian sendiri dan tentunya menginspirasi nih pemirsa yang ada di rumah gitu. Jadi memang kalau kamu tadi ditentang sama orang tua, 2 tahun loh akhirnya- Put. 2 tahun Akhirnya- untuk membujuk orang tua tuh tadi ya. akhirnya bisa berpendidikan lah seperti mahasiswa lainnya gitu. Dan pada akhirnya apa sih yang ngebuat orang tua kamu ya udah kamu kuliah aja
gitu waktu itu? Selain jumpa yang Yes. fun fact itu juga mungkin pola pikir ayah saya yang mulai berubah ya. Akhirnya mereka menyetujui saya untuk kuliah gitu. Nah, pada saat saya sudah masuk kuliah nih, kebetulan saya mengambil jurusan ekonomi pembangunan. Oh, jadi berbeda ya, satu Iya. peternakan, satu ekonomi pembangunan. Jadi kami Oke, memang- nanti kita akan tanya apa korelasi di event ini ya. Silakan. Jadi kami mengambil jurusan ekonomi pembangunan. Awal masuk itu saya tidak terpikir untuk mengikuti organisasi. Karena saya benar-benar tidak tahu nih harus ngapain gitu. Ya. Tapi ada tekad diri saya ingin membuktikan bahwasanya saya datang ke kuliah itu bukan untuk menye-menye, untuk main-main, tapi memang saya mau menambahkan value di dalam diri saya gitu. Jadi saya semester 1, semester itu masih berjalan seperti mahasiswa pada umumnya, kupu-kupu bahasa kita ya, kuliah Iya, pulang, kuliah pulang gitu. Aku ya, nah, aku udah ngerasa udah lama dengar itu. Ketahuan jadi kapan lulusnya ya. Iya, jadi kayak masih normal, ya udah kuliah pulang gitu kan. Sampai di semester 2 itu ada temen yang ngajakin gitu, ngajakin kita ikut organisasi yuk gitu, lumayan nambah CV ntar untuk kerja gitu kan. Nah, akhirnya memperkenalkanlah organisasi UPM PKRKM. Nah, si UPM PKRKM ini tuh wadah untuk mahasiswa yang memang ada minat dan bakatnya di kepenulisan. Mereka memang mengasih ruang untuk mahasiswa yang memang ada minatnya di situ, membimbing, kemudian mereka mengarahkan gitu. Itu benar-benar wadah untuk mahasiswa yang ingin berprestasi. Oke. Nah, Lebih dari kayak esai gitu ya, penulisan. bener, mau itu esai atau LKTI gitu kan Kak. Tapi tidak hanya itu juga, misalnya mereka ada minatnya di fotografer, juga di situ wadahnya ada gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi kamu ikut satu event sama Iya. Putri. Apa sih korelasinya? Ini kan kalian beda jurusan, terus kalian ikut bisnis plan ya. Kayaknya agak terlalu bertolak belakang untuk jurusannya. Jadi korelasinya antara jurusan kamu, kenapa kamu mau berkolaborasi dengan Putri yang jurusan peternakan gitu? Sebelumnya aku tuh jumpa sama Putri dari organisasi UPM tadi. Dari organisasi. Jadi kenapa berkolaborasi nih? Jadi kan kami kan di event itu mengikuti bisnis plan, Iya. yang mana rancangan bisnis. Nah, di dalam rancangan bisnis itu pasti ada problem statement-nya. Kenapa sampai akhirnya produk ini lahir gitu ya? Ya, jadi problem statement, kemudian solusi, kemudian goals kami, kemudian analisis keuangannya juga ada gitu, dan strateginya gitu. Nah, jadi untuk bagian saya itu bagian strategi, karena kebetulan disinilah kami collab-nya gitu. Jadi si Putri bagian yang penelitian gitu kan. Itu membuat produk nugget itu Bener. tadi ya. Nah, saya tuh bagian strategi. Setiap perusahaan kan kalau menciptakan sebuah produk itu pasti ada goals-nya masing-masing ya. Bener. Nah, kami ini goals-nya itu pertama untuk mengurangi angka stunting. Nah, kami tidak tahu seberapa berimpact produk yang kami ciptakan, tapi kami berharap dengan usaha kami ini adalah sumbangsi untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia, khususnya di Medan gitu. Jadi kami menciptakan produk ini. Nah, goals kami ini juga membantu masyarakat atau memudahkan masyarakat untuk menemukan makanan olahan yang memang bukan makanan olahan biasa saja, tapi dia bergizi tinggi gitu, dan juga rasanya tetap enak dan harganya ekonomis. Seperti itu. Nah, berarti kamu kenapa berkolaborasi? Karena kamu di bidang pemasaran. Bener. Ketika si Putri sudah mengolah, sudah uji lab dan lain-lain, ya kamulah yang memasarkan gitu ya, Bener. gimana strategi marketing kamu gitu kan. bener. Nah, tapi aku mau ke Putri dulu. Kenapa sih kamu bisa punya ide untuk buat nugget? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak sosis misalnya, ataupun yang lain-lain, itu idenya dari mana? Oh, jadi kan Kak, kalau nugget itu kayak udah sering dikonsumsi sama masyarakat gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu nugget? Sekarang ibu-ibu sekarang pun kalau sarapan anaknya mau makan nugget gitu kan. Kalau makan nugget ayam itu kayaknya kayak setiap hari kayaknya kayak kurang sehat gitu. Jadi Iya. kayak saya berpikir kenapa aku nggak buat nugget sehat? Kan anak-anak suka nugget, otomatis pasti kan mereka butuh gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Nah, jadi dari situlah Putri berpikir, oh aku buat nugget aja nih. Gitu. Oke, nah itu deh nuggetnya sendiri kan Putri tadi bilang ada campuran daun kelor. Itu full daun kelor atau? Enggak,
ada campuran yang lainnya lagi? Jadi itu kayak pembuatan nugget biasa, cuman ada komposisi yang dimana daun kelor itu berperan dalam nugget itu. Nah, kenapa bisa kepikiran ke daun kelor? Kan banyak daun-daun yang lain, Iya. kan sayur-sayur yang lain juga banyak. Daun sirih mungkin. Oh, daun sirih ya Putri. Noe, daun sirih. Noe. Ayamnya jadi pedes. Ya kan mana tahu kenapa harus daun kelor gitu. Ayamnya nyuntil Noe. Tapi kan berarti kan sudah ikut, maksudnya sudah meneliti gitu kan. Iya. Dan Iya, bagaimana nih apa kandungan alasan daun Putri kelor gitu? itu? Kok bisa kepikiran ke daun kelor gitu? Jadi kan Kak, dalam daun kelor itu kandungan antioksidannya tinggi, sehingga kita berpikir kandungan antioksidan tinggi, seratnya juga tinggi. Jadi kita kombinasikan sama si nugget ini. Jadi si nugget tuh nggak cuman kayak protein dari ayamnya aja, tapi juga antioksidannya juga ada, seratnya juga ada, sehingga itu kayak mencukupi lah dari gizi-gizi yang dibutuhkan dari si anak ini gitu. Oke. Oh gitu. Nah, kalau Jadi rasanya memang- sendiri gimana? Iya, untuk rasanya gimana? Kalau rasanya spesifiknya sama kayak nugget biasa, nggak, karena kan komposisi daun kelornya nggak mempengaruhi rasa, karena Berarti hanya warna sedikit juga aja. tetap sama kayak nugget-nugget pada umumnya ya? Iya, sama kayak pakai tepung panir biasa gitu. Oke. Jadi penasaran deh Put. Iya, apa tuh tambahannya? Izin menambahkan, kalau untuk warna dia sedikit hijau sih Kak. Oh, sedikit hijau? Iya benar Oke, gitu. oke, dan oke. dan dalam pemasaran ini juga kami menerapkan analisis SWOT. Itu termasuk di kelemahan. Itu kelemahan di produk itu kan pasti ada kekuatan, kelemahan, strength, peluang iya. ya dan ancaman Iya, gitu ya. benar. Nah, untuk kelemahannya itu kami tuh khawatir orang-orang tua yang tidak mau atau enggan mengganti nugget yang biasa karena pertama mereka belum tahu manfaat dari daun kelor sendiri gitu ya. Kemudian perubahan warna yang memang sedikit jadi hijau, jadinya ini yang menjadi kelemahan dari produk kami sendiri gitu. Nah, untuk produknya sendiri nih, kan buat para pemirsa TVRI yang nonton nih, mungkin ada ibu-ibu juga yang nonton tertarik, apakah kalian jual? Mungkin ini, aduh aku pengen deh gitu kan. Kalau mau buat kan ribet ya. Apakah produk kalian tuh kalian jual atau Oke, hanya ikut tahan lomba dulu doang? ya, tahan lagi, tahan dulu ya. Karena aku juga penasaran ya kan, karena sudah ikut event nasional dan sudah menang, apakah produknya dijual? Yes. Karena mungkin banyak nih pemirsa yang pengen mencoba nugget sehat ya, karena kita tahu bahwa makanan tuh kan banyak makanan kemasan, ada bahan pengawet dan lain-lainnya. Nanti kita akan kembali lagi ya pemirsa, kita akan bertanya kembali kepada narasumber kita. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan, ini dia Noe and Friends. Ya pemirsa, masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Putri kurang semangat. Iya, lagi nggak enak body, nggak enak body, ya ampun. Nggak harus tetap semangat loh. Iya, makanya. Iya, jadi gimana yang semangatnya? Kopi pagi Nah gitu. itu. Nih, memang ada aja ya Udra ya. Oke, kita masih bersama Putri juga, Putri Wahyu dan juga Novi ya. Aku mau tanya balik deh ke Novi gitu ya. Apa sih perasaan orang tua kamu? Tadi kan orang tua kamu sempat menentang, mengatakan bahwa nama kamu perempuan, ya udahlah nggak usah tinggi-tinggi lah berpendidikan. Tapi kamu punya statement bahwa walaupun kita perempuan, tapi kita nanti kan menjadi ibu juga, ya kan menjadi madrasah pertama lah bagi anak-anaknya. Gimana tanggapan ayah kamu lah, terutama ngelihat kamu nih ikut event sampai ke Jakarta waktu itu? Jadi kebetulan ayah dan ibu saya ini bukan tipikal word affirmation gitu ya. Mereka bukan word affirmation. bener. Jadi Love bukan language apa tuh orang? Jadi love language apa? lebih ke acts of service gitu. Oh, act of service. Lebih menyediakan Oke. apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau untuk senang pasti saya ngerasa mereka ini seneng karena nge-support dari diantarin ke bandara gitu, kayak ditanyain kebutuhannya apa aja gitu kan. Dan juga ada rasa saya ngerasa ayah saya ini lebih segan ke saya gitu, kayak lebih wah ternyata anak saya ini memang benar-benar ya di kuliah. Dan ada satu pembicaraan di mana ayah tuh nanya kayak kira-kira mau lanjut S2 nggak Pi gitu. Jadi dari situ ngerasa oh ternyata ayah sudah berubah ya pola pikirnya, sudah mendukung nih, sudah support kali bahwasanya pendidikan itu memang penting, nggak memandang genre saja, nggak harus laki-laki, perempuan juga memang harus Bahkan berpendidikan. bertanya untuk lanjut ke jenjang selanjutnya Iya ya ke S2. benar, Oke. benar, benar. Berarti
Berarti pola pikirnya sudah terbuka lah, Bener. statementnya sudah baru lah ya, karena mungkin ngelihat kamu, oh ternyata anak ini berproses dan prosesnya itu baik gitu ya, kenapa nggak dilanjutin aja. Nah tadi kita sudah melihat visual dari Putri ya, kita juga akan melihat visual dari Novi ya, seberapa seru sih event waktu di Jakarta, dan berikut cuplikannya. Ini hari pertama. Iya bener. Tiba Ini di hari Jakarta pertama, ya bener. waktu itu. Di hotelnya. Berapa orang sih waktu itu untuk mahasiswanya? Kebetulan dari Pancabudi tuh ada 2 tim. Ada 2 tim. Iya, tapi beda. Nah, ini tuh aku lagi ngobrol sama delegasi lain gitu. Oke. Jadi kayak itu dari Semarang. Dari Semarang. Ini waktu ngapain nih? Check-in, nunggu Check-in. dikasih kunci kamarnya. Oke. Nah buat timnya sendiri emang kalian hanya berdua ya? Bertiga sebenarnya. Oh bertiga? Iya. Ada satu lagi. Tapi kebetulan yang satunya lagi kerja gitu. Oh ini day 2. Iya, Ini bener. di lokasi Ini waktu lomba. kompetisinya. Itu kurang lebih ada 72 universitas. 72 universitas Bener. se-Indonesia Iya. ya. Ini waktu aku lagi latihan untuk presentasi gitu karena dan ini waktu dikasih Oh, ini bertiga penghargaan. itu? Iya Bertiga. benar. Oh berarti satu lagi laki-laki tuh ya? Iya. Itu satu Iya. organisasi juga dengan kalian? Sama saya. Iya. Oke, sama dengan Putri ya? Field trip ya. Ya ini waktu field trip ke Dufan ke pantai. Tepuk tangan. Seru banget ya Put ya? Seru banget. Iya. Rame ya? Beri kalian anak Rame kabupaten ya? Beda ya anak kabupaten sama anak kota ya. Oke, Langsung jelek muka Put. langsung nggak terima. Enggak, karena biasanya dia yang ngebully kita, kali kena deh Put. Iya. Kena ke ulu hatinya. Nggak dengar kata Agus. Apa katanya? Tapi anak kampung ganteng-ganteng. Aku juga nggak tahu ganteng dia dari mana, Iya. sisi mana, sudut mana, saya Iya, juga nggak tahu. aku juga nggak tahu dia ganteng apa enggak, kayaknya enggak. Ya kan? Oke, tadi kita sudah lihat ya visual dari Novi, luar biasa sekali. Ya, seru ya? Seru banget. 72 Benar. universitas loh dari seluruh Indonesia, dan kalau dari Sumut sendiri rame juga, banyak juga universitas yang ikut waktu itu. Ada Atau hanya perwakilan satu dari tiap daerah gitu? Itu kalau nggak salah ada anak Politeknik juga, Politeknik Medan. Pokoknya dari Universitas Medan tuh banyak lah ya Iya, ada. yang ikut andil. Nah untuk juaranya sendiri, apakah kalian menyabet juara? Atau bagaimana? Jadi untuk juara bronze medal ini tuh per kategori gitu. Jadi ini tuh lomba 2 kali sebenarnya. Pertama kami tuh lomba per kategori dulu, kami menang untuk per kategori. Namun untuk juara umum kami tidak dipilih karena dia per kategori itu diambil satu tim sebagai perwakilan. Misalnya kan kami bagian kuliner itu diambil 1, kemudian bagian kesehatan diambil 1 gitu. Nah itu di event lagi, maksudnya dilombakan lagi, nah itu kami tidak mendapatkan juara. Oke, ini yang kalian dapatkan itu tadi bronze medali ya? Benar. Oke, jadi luar biasa sekali prestasi. Nah kita kan udah ngomongin nih, prestasi udah, pengalaman udah, pas Yes. sangat menginspirasi. Kita mau main games? Boleh ya? Boleh Kita dong. main games dulu, kita ke depan dulu. Ayo kita main games. Biar lebih happy, karena kayaknya hari ini pada kurang semangat. Iya. Putri kurang enak Kita body. panggil dulu Noe and Duru. Friend. Salah. Kita panggil dulu ya. Memang enggak. Memang kalau otak-otak jahat ya, kalau ada yang salah satu keselip aja, suka kali. Iya, jadi Intinya satu Put, anak kabupaten, gitu Iya, aja anak Put. kabupaten. Iya. enggak, tapi Coba. Noe sih in the ini kan center, anak-anak Noe. berprestasi kan. Iya. Tapi dulu saya pernah juga, dulu saya sempat berprestasi juga. Ngapain? Ya. Wow, nggak tahu kan. Dulu saya sempat berangkat ke salah satu universitas juga di luar negeri. Oh, di mana itu? Enggak apa-apa, biar aja dia cerita Luar aja. dari Serdang kan Noe? Nggak. Udah cerita Tapi lagi. itu memang pernah ya Iya. kejadian saya waktu kuliah. Kejadian. Ya tapi saya nggak usah nunjukin prestasi saya gitu karena kan. kami tahu kamu tuh nggak sombong. Iya, saya tuh nggak mau cerita-cerita duru-duru saya tuh saya ulangin lagi gitu. Karena masa duru itu nggak usah harus diingat. Ini nanti sampai berakhir nih, ya kan? Panggil dulu abang kita itu. Apa Bang Anto sini dulu. Bang Cakil, aduh. Aceh. Iya. Aceh. Yang Iya. laki-laki di ujung sama di ujung atau gimana nih? Oh, udah cocok lah Cari ini. aman, cari aman. Kan masih 2 kata. 2 kata. Iya, 2 kata. Ya nggak apa-apa terlalu ya. susah kan, Orang nggak ini terlalu biar aja susah. ya. Iya. Buat dulu. Oke, boleh Baris, gini iya. lurus ya, Coba lurus. dulu ini. Noe, Lurus. keluar jiwa
ibu guru si Putri, buat dulu katanya. Iya. Yang mana nyebut dulu? Buat dulu. Buat dulu barisannya cepat. Udah Sebagai- satu langkah. Iya, Buat. sebagai danton kita ngikutin. Sama. Oke, maju silakan adik-adik. Baris, kalian SD Baris. nggak sih? Iya. Itu kan, Iya. keluar kan jiwa ibu gurunya. Killer loh ternyata dia Noe. Ini gamesnya boleh Mbak Putri durukan kayak mana caranya? Tunggu dulu. Bising kali ya. Iya. Ya. Jadi pemirsa kita akan main sambung kata Iya. ya. Jadi Noe ya, kamu kasih satu kata, aku akan nyambung. Contohnya, misalnya kamu bilang ayam, aku bilang goreng. Kamu bilang apa? Enak. Enak. Enggak gitu. enggak. Maksudnya Ayam. berarti ayam goreng enak, berarti ayam goreng enak, ayam goreng enak Dimakan dimakan, ayam oleh- goreng enak dimakan, sambal kayak gitu. Pandi lah ya, udahlah ya. Pandi kan? Nggak usah dijelasin lagi. Iya, Ya kan? Ngerti kan? Ya dari sinilah. Enggak dari sini. Dari sini. Nanti kalau udah Bang Cakil, Nggak gitu lah, nak kali kalian cuman cerita pula dari sana, nggak pimpa lah. enggak. Pokoknya iya nggak terima aku. Pokoknya nanti akhirnya Bang Cakil balik lagi ke Noe. Iya, Oke balik ya? lagi ke Noe. Nggak, kalian berdua sweet. Cepat. Oh, iya. Cepat. 1, 2, 3. Ah kan Noe. Dah. Dah, oke. Ya, 1. kita main. Ya. Dimulai 3, 2, 1. Langit biru. Satu Satu kata. kata. Noe. Langit. Ini lah nggak SD nih. Langit cantik. Banget. Kok gitu? Salah. Langit cantik banget. Berarti gitu. Langit cantik banget. Diulang Diulang katanya. katanya dari awal. Gitu ya. Oke. Ya, ulang. Apa-apa. Kita ulang ya. Ulang ya. Oke, ulang. Ayam. Udah, kita mulai ya. Ulang. Aku gak ngerti. Oh iya, nggak ngerti Udah maksudnya ngomong gini. aja nggak apa-apa nanti. Misalnya saya bilang ayam. Terus aku goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Nah. Kamu nyamut nih, ayam goreng enak. Nah, baru. Kamu ayam goreng enak dimakan. Si. Oke. Siap? Oke. Oke, Udah, kita ulang mulai ya. ya. Mulai. Bangku. Bangku kelas. Bangku kelasku. Bangku kelasku terasa Empuk. Ulang bangku kelasku. Oh, bangku kelasku terasa empuk. Bangku kelasku terasa empuk kali. Oke, bisa. Salah ya? Bangku kelasku empuk sekali gitu. Bangku kelasku empuk sekali gitu aja. Bangku kelasku Nggak tahu. empuk sekali itu aja banget. Oke, lanjut. Lanjut. bangku kelasku empuk itu aja Sekali banget. sekali banget. Wow. Lanjut. Wow. Bangku kelasku empuk sekali gitu banget. Aja. Wow. Wow. Ya. Lanjut terakhir. Terakhir. Bangku kelasku empuk kali gitu aja. Wow. Baru? Ya banget. Salah. Limpul, kasih kami limpul 1 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu kata lagi. Satu kata lagi. Satu kata lagi. Dari Kita Putri, main ya. dari Putri. Oke. Awak aja ya. Oh, atau dari mereka, Oh, Ya, dari mereka. Bantuan aja. Ya, oke, dah, Ya lanjut, udah, Bang lanjut, Cakil. lanjut. Lanjut, Bang. Masuk. Masuk. Masuk gang. Masuk gang rumah. Masuk gang rumah Pak Eko. Masuk gang rumah Pak Eko ganteng. Masuk rumah gang Pak Eko. Gang. Ulang. Masuk gang rumah Pak Eko ganteng kali. Wih, balik lagi. Masuk gang rumah Pak Eko ganteng sekali. Baru? Manis. Masuk gang rumah Pak Eko ganteng sekali manis. Istrinya. Masuk gang rumah Pak Eko sekali Hah? manis istrinya. Manis Cantik. istrinya, cantik anaknya, sekeluarga Udah cantik sekeluarga aja cakep. tadi bilang. Baik, kita tepuk tangan. Iya. Ya aku Nggak. berharap tadi Iya. ini bilang manis istrinya 2 gitu. Berharap banget. Lain memang ini satu ini. Lama-lama kalian sebutnya kakeknya, neneknya semua ya. Tapi berarti kalau yang kayak gini mereka masih kalah ya sama kita. Sama kita ya. Karena kita yang tahu Karena kali. Noe, dari situ kelihatan memang yang berprestasi mereka tuh eksak yang Iya, berprestasi ini cuman kayak belajar gini. gitu ya. Yang ngabrut memang. Ngabrut tuh bahasa apa? Kakak brutal. Oh, ngakak brutal.
ketawa dulu. Ketawa dulu kita rame-rame. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ke tempat, ya ampun. Ini main games nggak sampai 5 menit aja, ya. Berasa udah kayak 435 tahun ya? Iya, Panjang ya? emang enak main game sama orang tua ya. Iya tadi lah. Orang tua, sadar umur, ya kan? Oke, nah kita kembali lagi, senang ya, happy. Memang ya. kalau di kampus pernah nggak main kayak tadi? Nggak pernah ya? Karena kalau nongkrong-nongkrong sama temen aja paling. Put, kalaupun main Put nggak kayak kita gini Put. Lebih berfaedah mainannya. Iya bener-bener ya Lebih kan. berisi. Mungkin kalau ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong ada isinya informasinya gitu ya. Nah Tadi sama kayak yang tadi Put, kan lebih berisi soal produk tadi. Balik lagi tadi kan belum belum kelar ya. Iya. Nah gimana buat para TVRI Sumatera Utara yang pengen tahu infonya, apakah kalian jual atau kalian mungkin mau ini aja sharing Ya resepnya gitu ya. gitu buat ibu-ibu atau ya penyiar pemirsa TVRI yang ada di rumah. Iya, silakan mungkin Putri. Oke, untuk bagian ini mungkin saya jelasin ke Novi karena dia lebih paham mengenai bagaimana pemasarannya ya kan. Oke, Terima kasih. Jadi kebetulan untuk bisnis plan ini kan rancangan ya bisnis. Nah, memang ada niatan untuk implementasi gitu. Jadi untuk sekarang ini mungkin masih rancangan dan mungkin untuk kedepannya akan kami jual. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kami bagi resep nih. Kebetulan cara pembuatannya itu sama seperti nugget biasa, cuman ada penambahan dari daun kelornya gitu. Dan itu juga tidak asal-asalan penambahan daun kelornya. Jadi tergantung berapa banyak ayam. Jadi menyesuaikan gitu tepung daun kelornya gitu, karena kalau terlalu banyak juga daun kelor ini kan terkenal dengan rasanya yang sedikit lumayan pahit dan getir ya, jadi nggak bisa juga terlalu banyak masuk ke dalam adonan karena ini akan berpengaruh ke rasa juga gitu. Nah berarti rasanya itu sendiri gimana tuh, masih terasa ayamnya dan daun kelornya nggak terlalu terasa karena buat anak-anak juga kan? Bener, jadi karena kita tuh takarannya pas, jadi rasanya tuh tidak ada berpengaruh. Maksudnya si daun kelornya ini tuh tidak memberikan pengaruh apapun dari segi rasa. Tapi kalau dari segi nutrisi sudah pasti otomatis karena memang kalau kita searching aja nih, gimana sih cara pencegahan stunting kan? Itu bakalan daun kelor yang keluar duluan gitu. Karena memang zat besinya itu lebih tinggi dari bayam dan vitamin C-nya tuh memang lebih tinggi daripada jeruk. Gitu. Oh gitu, vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk, daun kelor ini, iya, ya kan? bener. Makanya kalian akhirnya memutuskan untuk menggunakan daun kelor. Bener. Tapi kalau untuk Putri sendiri ini ya, kamu kan pasti yang bagian uji-uji lab. Berapa lama nguji labnya dan mungkin dari proses pengujian lab itu apa yang part tersusah menurut kamu? Kalau part tersusahnya sih kayaknya di takaran daun kelornya sih ya Kak. Kenapa? Karena kan kalau kita udah buat nuggetnya, kita salah naruh takarnya, kita harus buat dari awal lagi. Kita udah siapin adonan, tapi ini nuggetnya, misalnya daun kelornya ada yang kurang takarannya, itu kita harus ulang dari awal lagi. Jadi pokoknya itu harus diulang sampai benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Oh gitu, jadi memang gak ngasal ya, Iya. karena biar terstruktur pun Iya. dari produknya sendiri, pemasarannya juga terstruktural. Jadi tidak ngasal gitu ya. biar lulus uji lab juga, biar bisa dipasarkan juga gitu ya. Nah mungkin untuk dukungan nih, support dari kampus, support dari orang-orang terdekat itu seperti apa? Nabi mau jawab, jadi kebetulan kampus itu sangat support sekali ya kepada mahasiswa yang memang ingin berprestasi, maksudnya mahasiswa yang berprestasi. Nah mereka ini memang selain ngasih wadah juga mendanai gitu. Jadi memang kalau misalnya kami ikut event itu selalu mengajukan proposal itu ya alhamdulillahnya selalu di ACC gitu. Jadi kalau misalnya selagi itu bermanfaat dan proposal jelas itu kampus itu sangat mensupport sekali gitu, seperti itu. Jadi mereka memang benar-benar mendukung dari segi finansial. Oke, jadi untuk mungkin tiket dari pulang pergi Iya. dan semua akomodasi Bener. di Jakarta itu dari kampus? Bener. Dari kampus juga? Iya benar. Kira-kira ini kan teman-teman tadi satu dari ekonomi, Iya. satu dari peternakan. Mau salam-salam nggak? Mau sapa-sapa nggak? Kira-kira mungkin dari Novi dulu, silakan. Halo, buat teman-teman aku yang lagi kelas, semangat ya kelasnya. Oke, mungkin mau sapa ini kajurnya masih atau kelas ya dekan? nih hari Senin Iya, ya? masih hari Senin dong. Mungkin mau sapa kajur atau dekannya atau siapa?
Oh, lebih ke Bu Asmak sih. Iya, Itu silakan. Dosen pembimbing. Halo Bu Asma. Kami ucapin terima kasih sama Bu Asmak karena udah membimbing sampai sejauh ini. Ibu itu juga yang bantu kami nge-lab, rekomendasi lab, bantu buat-buatin resep juga ibu itu. Dia sangat meluangkan waktu banget sih. Bahkan menyediakan rumahnya untuk membuat produk gitu. Dikotori ya. Iya. Bu Asma tadi. Iya. Iya. Bu Asma sehat-sehat selalu. Terima kasih loh berkat Bu semoga. Asma nih kedua dan ketiga ya sebenarnya tiga Iya, ya. iya. Tiga Iya, para mahasiswa luar ini biasa bisa sekali. mengukir prestasi bahkan sampai di tingkat nasional. Benar. Nah, pemirsa kita akan kembali lagi dengan satu single persembahan dari Noe and Friends. Ya, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Yeay, buat pemirsa ya jangan lupa untuk saksikan live streaming kita di TVRI Sumatera Utara. Karena kita udah dapet salam-salam ini banyak sekali loh yang nyapa-nyapa kalian ya. Ada yang bilang Unpad pilihan yang mantap. Nah, salah satunya nih kalian dapat salam dari Biro Kerjasama Protokoler dan Humas Unpad. Saya hai dong ke mereka, saya thank you. Iya, berarti banyak nih hari ini teman-teman yang ngeliat ya kan. Semoga sampai rektor ya yang ngeliat ya. Amin. Mana tahu dapat satu di sini iya, dari mana kami, tahu nggak tahu ya. dapat pendanaan lagi kan untuk bisnis selanjutnya. Mana tahu. S2 ya. Iya. S2 Ya beasiswa. ampun, mau langsung S2 ternyata masih semester 4. Itu kan planning ya? Semangatnya Putri. Iya benar, planning. Oke lah, tadi kan kita udah cerita banyak nih tentang gimana persiapan kalian, background kalian, akhirnya kalian mendapatkan kemenangan waktu di Jakarta. Harapan kalian pengen ngapain lagi nih? Apakah pengen lagi ikut event yang skalanya jenjangnya internasional atau kalian pengen buat bisnis lain? Gitu. Kan kalian sudah berhasil untuk mengeplan ya, untuk merencanakannya sudah berhasil. Jadi apa lagi nih pengennya ke depannya? Oke, masing-masing deh dari Ya, Putri. Putri dulu. Oke, kalau saya sih maksudnya belum puas kalau cuman lomba di sini gitu ya. Kayaknya pengen coba yang internasional, mau coba yang bersaing dengan negara-negara yang lain, gimana sih kelebihan mereka atau gimana sih kekurangan mereka. Oh gitu. Iya. Karena kalau kami ya ngelihat CV kamu memang udah sering event. Iya. Event apa aja tuh kalau boleh tahu? Oke, pertama banget terbang tuh ke Semarang. Semarang. Ya, itu karya tulis ilmiah itu di Universitas Diponegoro dan kebetulan tuh dapat best presentation. Itu baru pertama terbang, itu deg-degan banget tuh dan Tapi pertama. udah bisa dapat gelar loh Iya, ya. best presentation. Itu alhamdulillah banget sih. Itu lika-likunya ya namanya kita dari Medan masuk ke Jawa yang kita ketahui mahasiswa Jawa itu wow banget Lebih gitu getol ya. dibanding kita ya. Iya. Oke. Itu kayak deg-degan tapi kayak ya aku usahain semaksimal mungkin gitu. Oke, tapi kalau kayak Putri ini emang cocok banget sih untuk bersaing bahkan sampai ke Pulau Jawa di mana kita Iya. lebih terkenal, lebih getol lagi dibanding kita anak-anak Sumatera pada umumnya. Benar. Nah, dengan Putri yang sangat ambisius ya. Kita suka loh ambisius yang positif seperti Ambisnya ini Putri. positif ya. Iya. Berarti pertama kali terbang tuh ke Semarang, Ya, terus kemana Semarang. lagi? Baru tuh lomba debat itu di Bandung, di Universitas Pajajaran, itu tim juga. Kemudian yang lomba ketiga di Padang kemarin, itu peternakan juga, mahasiswa peternakan juga. Dan yang ada online juga, kita kebetulan kemarin tuh dapat juara 2 poster internasional di Universitas Mercu Buana Jogja, itu online. Jadi kita kirimin poster, mereka nilai dan alhamdulillah kita juara 2 di situ. Dan yang online kemarin juga terakhir baru-baru ini ada juga kita juara 3 lomba esai internasional itu di Universitas Islam Cirebon. Dan yang terakhir kemarin itu di Jakarta. Oke, banyak sekali ya. Jadi harapannya pengennya ikutnya skala internasional lah. Iya. Tapi itu tim semua ya Putri ya? Ya, tim ada yang nggak tim, yang online tuh ada yang nggak tim. Oke, tapi memang kita yakin dan percaya bahwa kalian akan bisa untuk skala dan jenjang ke internasional gitu. Kalau Novi sendiri pengennya apa harapannya? Kalau ngomongin CV dulu nih, kebetulan CV aku tuh nggak sebanyak Putri gitu. Putri ini udah sangat keren sekali gitu ya. Dan bisa duduk di sini juga
nggak pernah terpikirkan sama aku gitu. Jadi kalau untuk ngomongin CV itu pertama itu aku ikut lomba di Andalas di Padang. Nah itu tuh kemudian lomba kedua itu di Jakarta kebetulan. Nah harapan aku tuh untuk diri sendiri tuh nggak nyerah gitu, untuk terus nambahin value di dalam diri gitu, untuk terus jadi manusia yang berkualitas gitu. Nah harapan aku juga untuk generasi milenial di luar sana supaya ketika ada hambatan untuk mengemban pendidikan itu nggak nyerah gitu, terus berusaha dan jangan patah semangat untuk terus berprestasi seperti itu. Dan juga untuk harapan lomba ini sama seperti Putri, tidak hanya skala nasional saja, tapi merambat ke ranah internasional juga gitu. Oke, jadi pengen sama-sama lah ya, ataupun nanti bareng teman-teman yang lain. Jadi memang benar sekali ya pemirsa bahwa rasa ambis ya, ketika rasa ambis itu nilainya positif, maka bisa lancar, sukses prosesnya. Dan juga kalian beruntungnya adalah dibantu dan disupport sepenuhnya oleh kampus. Benar. Tidak hanya kampus, akan tetapi dari pihak keluarga juga sangat mensupport dengan tadi Novi yang sebelumnya sempat agak sedikit berlika-liku, akhirnya alhamdulillah sekarang justru lempeng banget jalannya, direstui oleh orang tuanya. Mungkin yang terakhir Putri, ada nggak pesan untuk teman-teman atau untuk generasi milenial yang saat ini sedang menyaksikan kita hari ini? Silakan Putri. Oke, buat ini pesan dulu ya. Oke, pesan dulu untuk teman-teman tuh jangan takut untuk mencoba. Gagal itu biasa. Saya juga pertama lomba itu gagalnya tuh banyak sih ya. Mungkin bisa dihitung 10 atau banyak lah pokoknya. Tapi saya tetap mencoba, dan ya kalau kita mencoba kayak pepatah bilang tiada usaha tiada hasil. Kayak mana? Tiada usaha yang mengkhianati hasil. Itu. Jadi tetap berusaha dan insya Allah jangan lupa berdoa, dan insya Allah kalau memang itu rezeki, insya Allah kita dapat. Oke, mungkin kalau Novi singkatnya pesannya apa nih untuk teman-teman? Selain tadi ya, untuk terus semangat berpendidikan khususnya wanita. Jadi kayak terus semangat gitu, wanita di luar sana yang untuk berkarya gitu, untuk berpendidikan juga, dan untuk berprestasi juga gitu, khususnya para wanita sih sebenarnya gitu. Jadi supaya seru gitu kehidupannya. Bener, tepuk tangan dong untuk Putri dan juga Novi. Terima kasih kalian berdua sudah hadir hari ini. Kita senang sekali, ternyata di balik gap year ataupun di balik prestasi kalian ada hal-hal positif ataupun sisi lain. Sisi lain yang menginspirasi dan juga memotivasi pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih untuk kalian, sehat-sehat, dan juga doa dari kita semua, semoga teman-teman bisa ikut untuk event atau skala internasional. Amin, dan semoga kita bisa ketemu mereka lagi. Iya, di event yang lain. Yes, kita bahas event yang lain. Mungkin mereka membawa prestasi-prestasi yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Benar sekali. Nah, terima kasih untuk pemirsa semuanya. Jangan lupa untuk saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya saya Putri Rahmadani Zin dan saya Udranda Rolinka pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.